Reporter Global melaporkan Wisnu Sucahyo, Direktur Utama PT Sinkona Indonesia Lestari, ikut dalam pameran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Wisnu, Dirut PT SIL, menjelaskan kepada awak media, PT Sinkona Indonesia Lestari didirikan pada tanggal 25 Oktober 1986. Indonesia. PT Sinkona Indonesia Lestari, perusahaan yang memproduksi garam kina dan didistribusikan ke seluruh dunia. Lestari itu sudah berdiri sejak tahun 1986. Ya, di tahun 1986 fokus PT Sinkona Indonesia Lestari sendiri sebagai produsen untuk garam kina dan derivatifnya. Kita punya 9 SKU dan 9 SKU itu lebih banyak penjualan kita ke global, artinya kita ekspor. Jadi memang fokus khusus untuk kegiatan produksi dan hasil kami untuk pemenuhan standar-standar di Eropa, Amerika, dan lain-lain. Ya. Apa terobosan untuk ke depan melihat peluang-peluang? Ya. Ini apa yang akan dilakukan? Ya, sebenarnya kami sangat beruntung pada saat kami didirikan tahun 86. Terus kita banyak berkontribusi untuk kesehatan. Pada saat itu mungkin malaria, kina itu menjadi sebuah pandemi ya. Jadi memang obat kina dibutuhkan. Namun pada saat kinanya sudah eradikasi, saat ini kina sudah eradikasi, Kementerian BUMN lewat PT Kimia Farma Tbk dan PT PN 8 kita jadi satu, menjadi sebuah anak usaha BUMN. Kita di bawah PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2014. Jadi PT Kimia Farma Tbk memiliki porsi saham 51% dan PT PN 8 itu memiliki saham 49%. Nah, atas kontribusi dua BUMN besar ini untuk memajukan healthcare ekosistem di Indonesia itu real. Dari yang tadinya kina, sekarang semuanya masuk hasil perkebunan, hasil budidaya natural resource itu bisa dimanfaatkan oleh PT Sinkona Indonesia Lestari. Di tahun 2017, dari visibility study yang dijalankan oleh tim Sinkona Indonesia Lestari, kita melihat bahwa ternyata tren healthcare itu tidak hanya mengobati, tetapi tren healthcare sendiri akhirnya bisa dipakai untuk melakukan being comfortable terhadap lifestyle kita. Jadi misalnya lifestyle kesehatan itu dimulai pada saat orang bagaimana tetap menjaga kebugarannya, kesehatannya, sampai setelah sehat pun pengennya relax. Nah, kami masuk selain memperkuat bisnis inti, yaitu kina, kita mencoba melakukan kerjasama dengan petani untuk mendapatkan hulu dari petani yang terbaik, hasil bumi dari pertanian perkebunan yang terbaik. Kita memiliki essential oil. Nah, essential oil kita juga sama, standarnya standar global. Jadi kita punya banyak penghargaan dari global, banyak sertifikasi essential oil dan kina kita juga global, seperti FSSC, itu tentang keamanan pangan, halal kosher, kita juga punya certified FDA, kita juga di EDGM Eropa. Jadi semua ternyata alhamdulillah hasil bumi Indonesia yang diolah dengan berbagai macam teknologi bisa diapresiasi di pasar global. Intinya apa? Intinya sesuai dengan tagline PT Sinkona Indonesia, bahwa kita ingin berkontribusi buat negeri karena kita sebagai anak usaha BUMN dan kita tetap bisa masuk di pasar global sebagai produsen untuk natural resources. Nah, sampai saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan global yang melihat bahwa lewat kerjasama antara BUMN dengan ekosistem global, bisnis global, itu mutualismenya sangat tinggi. Ya, jadi mereka akhirnya bisa terus-menerus menggali, mengeksplor kekayaan bumi Indonesia. Kita lakukan di sini semuanya di lokal, TKDN kita terpenuhi, lalu kita lakukan ekspor di sini. Dari semua pemaparan yang Bapak sebutkan, begitu banyak kiprahnya dari perusahaan. Lalu bagaimana kontribusinya atau CS
manfaatnya sendiri terhadap masyarakat sekitar? Baik, terima kasih. Buat kami jelas, berbisnis itu pasti harus melibatkan banyak shareholder, stakeholders, dan lain-lain. Namun juga tidak boleh lepas bagaimana kita mengencourage masyarakat sekitar. Nah, dalam hal ini karena kita bergerak di natural resource, otomatis kita harus ketemu nih, hulunya siapa yang akan menanam, memelihara. Di sini kita berbicara dengan petani. Dibantu PT Kimia Farma, TBK, dan PT PN8, kita PT Sinkona Indonesia Lestari memiliki program CSR bersama-sama dengan BUMN yang lain juga. Khusus Sinkona, kita berdayakan beberapa petani di beberapa daerah di Indonesia. Saya ambil salah satu contoh yang real dan itu benar-benar bisa produktif ya petaninya, itu ada di Blitar. Di Blitar kita mendapatkan bantuan dari PT Kimia Farma TBK pada saat itu bibit untuk pohon kina berjenis Susilubra. Jadi sudah ditanam di Blitar dan alhamdulillah selama mungkin lebih dari 5 tahun hasil dari kina yang dihasilkan di sana mulai tumbuh pohonnya dan siap panen. Karena minimal untuk menanam pohon kina dan kulitnya nanti kita ekstrak itu butuh waktu 7 tahun. Nah, untuk mengisi waktu 7 tahun ini, kita juga perlu dong masyarakat atau petani itu juga bisa menikmati hasil dari TJSL atau CSR. Dari saluran TJSL itu, petani yang kita encourage, dia sekarang menanam juga essential oil. Ada pacoli. Pacoli oil itu kita sebut untuk Indonesia nilam. Jadi minyak nilam, terus nutmeg. Kalau di Indonesia itu pala. Jadi hampir 90% pacoli oil dari global itu ketersediaannya dicukupi oleh hutan tropis Indonesia. Dan PT Sinkona Indonesia selaku anak usaha BUMN PT Kimia Farma TBK dan member Bio Farma, kita mencukupi ekspor pacoli oil dan turunannya menjadi sebuah komoditas. Dan sekarang ini yang trending adalah minyak pala atau nutmeg oil, ya kita ekspor ke Eropa. Jadi seluruh petani, industri, sampai dengan pemasaran yang ada di kami, semuanya terhubung hulu hilir secara baik. Lalu berapa dana yang digulirkan perusahaan ini? Ya, kalau datanya untuk CSR mungkin saya harus, kita sangat-sangat terbantu. Khususnya PT Sinkona sendiri terbantu program BUMN dan program PT Kimia Farma, dananya besar lumayan dan ini kontrolnya juga bagus, otomatis yang tumbuh yang hidup adalah petani. Misalnya kita memberikan alat suling yang ada di desa Blitar, terus pernah juga ada di Tabanan Bali dan beberapa ini semuanya tumbuh bagus. Kembali kita sebagai off-taker dan mereka bisa punya exposure juga bahwa ternyata hasil buminya diapresiasi oleh Eropa. Jadi saya rasa kadang-kadang bukan hanya nilai yang digelontorkan, tapi value apa yang akhirnya bisa dideliver. Terakhir nih Pak, di acara hari ini, Ya. kira-kira harapannya buat Ya. masyarakat Indonesia dan pengunjung pada umumnya? Buat kami acara hari ini itu sangat mengapresiasi khususnya untuk pengusaha-pengusaha essential oil, memberikan edukasi yang positif untuk bagaimana essential oil bisa maju ke depan sebagai kebanggaan Indonesia. Dari BUMN kita bisa masuk ke pasar global dan diakui hasil ekspor kita oleh global. Dan sustainability itu petani yang menjaga. Jadi dari mulai bisnis inklusif dengan petaninya, dari industrinya, CSR juga ada di sana, dan marketing kita punya exposure bahwa masuk ke pasar global dengan certified khusus, diterima baik, Indonesia akan tumbuh dari aksi.